Halo, selamat datang di My Business My Life, channel bisnis kita bersama saya Nityanto Yudo. Business Talk kali ini kita akan ngobrol dengan Mbak Adeline Kusuma Wardani, pendiri dan pemilik dari Japa Luxurious. Halo, apa kabar Mbak Adel? Baik, Bapak, alhamdulillah. Sudah sekian lama kita nggak Sekian ketemu. lama. Iya, sekarang kita akan Iya, ngobrol-ngobrol. setahun Gimana kayaknya. selama setahun ini ya? Tahun Bagaimana? Karena pada waktu dulu pertama kali saya ketemu Mbak Adel itu punya bisnis yang beliau punya bisnis di dunia fashion, ya kan? Dan Iya. mempunyai suatu keunikan, kekhususan terdiri. Tapi biarlah dia nanti yang cerita. Saya pengen mancing-mancing aja dengan Mbak Adel. Oke, pertama Oke. kali yang saya pengen kenal, pengen tahu adalah supaya biar juga Oke. teman-teman yang ada di yang sedang melihat ini juga lihat bagaimana asal mula dari Mbak Adel terjun di dunia bisnis ini. Saya jatuh ke dunia fashion itu kepepet Wow. dulu. Mhm. Jadi karena nggak bisa kantoran waktu itu, jadi mau nggak Mhm. mau harus gimana nih jualan apa. Kemudian Mhm. karena saya senangnya adalah pakaian, saya akhirnya mencoba pakaian. Sorry. Ternyata Tahun berapa itu? Mulai pertama kali? 2012. 2012. Oke. Kemudian saya bisnis pakaian mulai dari yang terendah kastanya dropshipper ya. Jadi yang Oh, ngirim sempat bukan di saya. dropshipper? Sempat. Oh, berapa lama itu? Di dropshipper hampir 6 bulan. Oke. Sampai kemudian terkumpul modal, saya naik ke Mhm. reseller kemudian saya sampai jadi pemilik butik, pernah buka Mhm. butik dengan ternyata kalau buka butik operasionalnya tinggi, kukutin semua. Akhirnya pindah, saya kayak dari pindah satu mall ke mall. Oh ya, berapa lama itu kalau butik? 2 tahun. Itu sambil Butik dropshippernya sama tetap jalan masih juga? jadi tetap semua mall ini masih saya jalani waktu itu. Mhm. Jadi sampai pindah dari mall ke mall di Jogja. Mhm. Kemudian ketika dolar yang pertama kali naik itu 2015, saya cabut dari mall. Mhm. Saya sempat jatuh itu, juga ikut jatuh. Kemudian saya nge-rebranding, bikin produk khusus untuk plus size. Oke. Ya, saya bertahan sendiri itu sampai 2 tahun. Nggak dapat pelanggan, tapi saya masih bisa belum mengelola bisnisnya. Sampai kemudian ketemu Bapak kan di 2017. Waduh, langsung buka Lupa rahasia aku. ini ketemuan. Ketemu Bapak itu Tahun 2018 awal. 2018 ya. 2018 Iya, awal ketemu kita Bapak. waktu itu di Rumah Iya, Kreatif Rumah Jogja. Kreatif. Oke. Belajar sama Bapak setahun, kemudian dilepasin. Saya bisa sendiri waktu itu, fashion show itu saya konsep gitu-gitu. Nanti kalau soal fashion show-nya nanti aja ya. Mhm. Itu saya bisa naik, kemudian saya terus mempertahankan posisi gimana caranya supaya saya nggak turun dari posisi itu. Jadi saya terus ngambil kesempatan fashion show, terus liputan, termasuk saya juga bikin konten di Instagram, saya bagusin. Sampai akhirnya alhamdulillah tahun kemarin, akhir tahun saya ketemu dengan orang Jepang dan saya menawarkan untuk proses kerjasama dengan saya, dan beliau bersedia. Akhirnya awal tahun kemarin saya ke Jepang untuk membicarakan tentang kelanjutan bisnis kami berdua. Iya, jadi akhirnya sekarang kayak impian saya merinding Pak kalau tiap cerita ini. Karena Jepang itu impian saya waktu sejak saya masih kecil. Your dreams come true. Yeah, my dream come true. Now I have a place in Tokyo. Wow. Dan orang Tokyo sendiri sama saya open, dan bahkan akhir-akhir ini mulai banyak butik dari Tokyo menghubungi saya untuk minta kerjasama. Oke. Kayak- Tapi sebentar, ngomong-ngomong, apa sih yang menjadi spesifikasi dari produk fashionnya Mbak Alin itu? Iya, awalnya ketika saya naik karena saya bawa produk plus size. Kemudian Plus size ya? plus size. Mungkin bisa dijelaskan apa itu plus size? Karena Plus bisa size juga itu nanti teman-teman belum tahu apa sih plus size itu iya, apa. jadi gitu. aku mengakomodasi teman-teman, membuatkan pakaian untuk teman-teman yang bertubuh kayak saya. Saya dulu lebih gede lagi, gede banget. Segitu ya. Jadi ketika di toko nggak ada, saya menyediakan dan saya mendesainkan khusus ke mereka gitu. Kemudian berpanjangan waktunya Pak, ketika udah kenal Sutra Singkong, saya kemudian jadi masuk kecemplung ke sustainable fashion, eco fashion kayak gitu. Saya belajar di situ, saya ngulik tentang bagaimana eco fashion, sustainable fashion. Dari situ saya kemudian dapat kesempatan untuk bisa keluar negeri, karena ternyata ini adalah kain Indonesia itu semuanya sustain dan eco. Jadi Dan Anda itu sekarang semuanya- jadi Anda sekarang menggunakan sutra
Iya, sampai Apa istilahnya sutra ulet singkong. singkong? Hah? Sutra singkong. Sutra singkong gitu ya? Iya. Ya, Saya baru dengar ini sutra singkong. Iya, jadi itu sutranya itu dia makannya ulatnya makannya daun singkong. Oh, yang biasanya murbei kalau nggak salah Iya, ya? murbei. Dia kan Ya kalau murbei kita nggak bisa sebut dia eco fashion karena Oh. dia ulatnya dibunuh ketika proses pengambilan ligamen benangnya. Oh, benangnya itu, kokonnya itu ya? Iya, jadi sutra ulatnya harus dibunuh. Oh, Oleh gitu. karena itu sama teman-teman eco fashion Itu dianggap bukan itu eco. dianggap iya nggak eco. Nah, kalau yang dengan singkong ini Kita lahirkan sesar, Bapak. ada. Jadi ada, Iya, ternyata saya baru tahu nih, ada fashion kita bicara tentang botani, kita bicara tentang, jadi artinya disesar gitu. Iya, jadi kita buka kokonnya, Heeh. kita ambil ulatnya, kita biarkan dia hidup Heeh. dari kupu-kupu, itunya baru kita rebus. Oh begitu, Iya, jadi kita tetap tidak perlu membunuh. artinya tetap dia bisa bermetamorfose lagi gitu jadi ya. kita operasi sesar. Berapa lama itu butuh itu? Kalau mungkin secara ini agak sedikit melenceng, Oke, tetapi jadi ini perlu, ini suatu informasi yang cukup menarik juga. Iya. Jadi berapa lama itu antara dari telur kemudian kan dia menjadi kepompong kok ulat 22 dulu ya? hari. Hah? 22 hari. 22 Cukup hari. lama. Cukup Oleh lama. karena itu ini produk yang nggak bisa kita buru-buru karena Isi. berhubungan dengan Ya, makhluk hidup makhluk lain. hidup, Dan heeh. kalau orang lain menganggap itu kelemahan, saya berusaha membranding ini sebagai kelebihan justru. Nah itu dia. Itu adalah cerita Mhm. bahwa ya memang kalau kamu pengen kain ini ada prosesnya, ada ceritanya. Oke. Kamu dan The kamu story tidak perlu behind. membunuh. Iya. Asik. Oke, kembali lagi sekarang ke bisnis tadi. Apa tadi istilahnya adalah plus Plus size. size gitu Iya. ya. Jadi untuk mereka yang ukurannya plus Iya, gitu plus. ya. Iya. Oke, dan itu kayaknya mempunyai Unique size lah ya. unik, iya bisa dikatakan unik size karena itu mempunyai Tidak pasar ada. tersendiri Iya. itu ya pasti. Dan ternyata di Jepang banyak juga ya. Enggak, kalau di Jepang itu mereka lebih tertarik ke kainnya. Oke. Saya bicara kain. Jadi Kain, itulah kenapa mungkin kalau teman-teman ada yang mesti lihat kok ganti-ganti brand. Saya nggak ganti-ganti brand saya udah jalan. Khusus untuk Japa ini, saya terkonsentrasi sama kain-kain yang eco. Oke. Jadi saya nggak akan terpatok Saya sama memahami ini. itu sebenarnya bukan ganti brand, tetapi harus mempunyai branding sendiri. Iya, harus Iya branding kan? sendiri Karena kalau tidak Anda bisa sudah punya disamain. brand A dengan produk ini Iya. dan Anda mempunyai suatu produk baru yang mungkin berbeda dengan Iya. produk yang sudah ada, maka Anda harus mempunyai branding sendiri Iya, agar tidak masyarakat Orang, atau iya, konsumen nggak tidak kacau. confuse kan? Iya. Begitu. Oke, Gitu. oke. Makanya ketika di Japa saya tidak menggunakan, maksudnya tidak menggunakan nama saya. Kalau yang plus size itu memang sudah mindset di orang, oh Adeline itu yang Iya, plus size. Adeline. Tapi kalau Japa saya mau ngomongin tentang eco fashion. Oh gitu. Jadi- iya menarik. Itu siapa yang menginspirasi Anda untuk kemudian bisa oke sampai saat ini ya. Artinya mungkin Anda kan mempunyai satu jalan sejak tahun 2012 tadi ya. Iya. 2012 hingga saat ini kemudian Anda terjun ke dunia fashion bahkan menemukan istilahnya passion dan juga menemukan suatu keunikan dengan plus size-nya itu sendiri. Siapa ya? Apa ya Pak? Saya mau ngalir sih. Oh, Saya ngalir aja. kayak semua orang yang saya temui saya jadiin inspirasi sih. Saya belajar. Jadi misalnya nih emang saya sustainable tuh saya belajar dari teman-teman yang mulai main zero waste eco fashion. Saya belajar. Kemudian saya menemukan bahwa oh iya ternyata memang fashion itu menyumbang sampah terbesar di dunia. Saya mau jadi manusia egois yang saya hanya jualan dapat duit tapi nggak mikirin sampahnya. Nah itu belajar dari situ. Kemudian saya oke deh. Saya sutra singkong ini saya tekuni, saya benar-benar pelajari. Saya orangnya kalau udah gemes ya udah saya lakuin terus sampai fokus di di posisi, situ ya. sampai di posisi saya memang I win it gitu. Ini yang I disebut dengan passion dan ini yang disebut dengan persistence dalam suatu bisnis. Dan yang menariknya yang saya catat dari bisnisnya Mbak Alin itu adalah bahwa dia konsisten. Konsisten maksudnya apa? Dari dulu sampai sekarang ke fashion. Iya. Ya kan? Mulai dari dropshipper, Iya. kemudian mempunyai bisnis sendiri yang kemudian Iya. sampai sekarang bisa berkembang dan bisa akhirnya alhamdulillah bisa worldwide ya. Iya. Bisa dikatakan walaupun Alhamdulillah. masih Jepang Sudah. ini yang pertama mungkin baru yang Ada pertama. satu negara lagi sih Pak tapi belum rilis. Oke, tapi paling nggak semoga itu nanti juga bisa. Oke, kemudian apa saja sih tadi sampai akhirnya menemukan
suatu passion, bukan suatu passion saja, ini sudah satu passion, tapi akhirnya menemukan satu jenis atau satu bisnis khususnya yang baru saja ini. Itu apa saja yang diperlukan untuk menyiapkan, atau biar teman-teman juga mungkin bisa mempunyai menjadi inspirasi ya. Apa saja yang diperlukan dan apa saja yang dilakukan sehingga Mbak Alin bisa sampai seperti ini. Saya introvert, saya baper, saya sensi. Tapi saya mengambil istilah baper dan sensi saya itu untuk jadi pacuan saya untuk jadi lebih baik. Gitu. Jadi ketika saya merasa mungkin sakit hati atau apa, saya nggak bikin saya down. Itu bagusnya saya sih. Saya ngelihat itu positifnya saya. Jadi setiap kali ada yang bikin saya down, saya justru malah pengen lari lebih kencang untuk dapat cita-cita saya. Gimana jadi caranya? Don't give up. Iya, I don't give up. Iya. Itu sudah modal paling utama itu ya. Kemudian ya itu jangan takut untuk ketemu sama orang baru. Terus waktu sama si Jepang Pak, dia nggak bisa bahasa Inggris. Sama sekali malah. Bisa, tapi dia nggak akan ngerti kalau saya cerita tentang sutra singkong saya pakai bahasa Inggris. Yang saya lakukan adalah saya translate dari bahasa Indonesia ke Inggris yang baik, kemudian saya saya bisa bahasa Jepang tarsan, sampai saya benar-benar bisa nulis surat ke dia pakai bahasa Jepang dan dia paham dan dia oh my god, jadi sekarang Mbak Del bisa katakana, hiragana? Ya, jadi akhirnya dia bisa memahami maksud saya dan dia mau, bahkan yang tadinya saya bertanya fee-mu berapa, dia kan seniman gede ya Pak di Jepang, dia udah cukup terkenal lah. Saya nanya, saya harus bayar berapa untuk kamu untuk mau gitu. Dia bilang, Adeline, I think kita kerja aja, kita bikin karya yang baik, kita kasih ke orang-orang karyanya kita yang terbaik. Urusan bayar membayar nanti saja kita pikirkan. Itu wow, saya gitu. Bahkan ketika saya sampai Jepang, saya dijamu, saya dikasih semuanya, saya amazed. Tapi dia bilang sama saya, yang saya suka dari kamu adalah kamu mau belajar. Dan itu sudah cukup untuk saya. Kamu mau belajar bahasa Jepang, kamu punya, dia katanya dia dan saya punya spirit untuk maju, itu aja. Kalau sekarang bicara tentang produk, artinya nanti Mbak Adel memberikan semacam satu produk atau mengirimkan suatu produk ke Jepang, begitu? Yang dengan sutra singkongnya tadi. Nah, mengenai capacity dari produk yang nantinya akan didistribusikan di sana, itu gimana Pak? Karena seperti tadi, ini namanya ulat nih, ini makhluk hidup yang tidak bisa dipaksa, berarti kan ada keterbatasan. Jadi untuk menangani keterbatasannya itu, saya menjual ke mereka, kalau yang sutra singkong ini memang lama, tapi saya nanti menjual kaos yang tulisannya adalah karyanya si Ichikawa, karena saya Ichikawa sama Ichikawa, saya jual sebagai merchandise dulu. Jadi selama mereka menunggu proses kain, mereka akan dapat kaos dulu dengan gambar yang Ichikawa bikin sebagai merchandise sambil menunggu. Jadi membuat mereka menunggu tidak membosankan. Tetapi secara bahan baku continuity-nya, itu dia. Ini karena ini. Jadi karena saya lari, mau nggak mau saya harus mikirin bawah. Itu dia. Jadi saya lari lagi ke hilir. Karena tadi saya masih ingat tadi ada keterbatasan tadi. Saya lari ke hilir. Hilir ini kebetulan juga saya kebetulan juga mencari orang-orang yang mau invest di sini dalam bentuk lahan. Karena kebutuhan mereka kan lahan yang luas untuk ini. Kebetulan kapan itu saya bertemu dengan salah seorang, dia invest. Dia juga suka invest gitu Pak. Dia tertarik dengan cerita ini dan akhirnya mau invest ke bawah. Jadi saya memang jadinya ngurusin hulu. Hulu juga saya urus, tengah juga. Hilir juga termasuk saya urus. Nanti dalam distribusinya juga. Memang gitu. menyita waktu dan menyita pikiran, tapi saya bahagia. That's passion. Itulah yang disebut. Memang orang bilang kerja sama passion bullshit. Saya bilang iya bullshit, tapi kalau kita bisa mikirin jalan keluarnya itu bisa. Karena saya ada, jangan kepatok passion ya. Saya nggak mau orang-orang kejebak passion terus mereka nggak melakukan apa-apa Pak. Saya nggak mau, karena saya juga dibalik saya membangun passion saya, di belakangnya ada yang harian bisa saya pakai untuk. Jadi itu kan kita ngomongin bisnis ya, harus realistis. Itu dia. Karena sekarang saya sudah katakan, pasarnya Bali sudah
artinya sudah kebuka, Iya. sudah ada, dan itu bisa semoga nanti bisa menjadi satu captive gitu kan. Iya. Karena tapi masalahnya dibicara kembali di produk ini kan, Iya. yang ada keterbatasan. Nah sekarang satu pertanyaan yang penting adalah rencana ke depan gimana Mbak? Apa? Oke, karena tahun ini kayak saya harus berhenti. Oh, maksudnya? Iya, karena tahun ini corona dan saya baru mulai keluar dan tiba-tiba Tuhan uji ini dia gue kasih corona. Lu gimana menanganinya? Saya nggak kuat ternyata Pak. Di awal-awal saya sempat masuk rumah sakit lama karena nggak bisa manajemen stres dengan baik. Sampai kemudian saya malah di tahun ini kejutannya adalah alhamdulillah saya dapat undangan New York Fashion Week dan Paris Fashion Week. Oke, tinggal tunggu dan aja itu waktunya. Cuma masalahnya dan itu tidak dari lokal, tapi saya langsung dapat undangan dari headhunter dari sana. Dan itu membuat saya sudah tahu, sudah iya, kenal, iya. dia. Saya juga kaget waktu terima emailnya. Berarti pasar itu bisa saya garap. Tapi next. Iya. Karena tahun ini mungkin saya emang harus mengulik bisnis model. Tapi andai kata tidak ada corona, in the common situation gitu. So what's your dream? Tahun ini saya harusnya pameran di Jepang, April kemarin, sama September Indonesia di suatu tempat yang gede di Jogja. Itu ya, cuma sayangnya ini masih ada nggak apa-apa. Nah, nah sekarang yang terakhir, kiat-kiat Mbak Alin khususnya terutama buat teman-teman yang terutama fashion ya. Di tengah situasi pandemi seperti ini, otomatis tadi Anda katakan kan, memang semuanya jadi drop, semuanya jadi kan. Gimana kalau Mbak Alin atau juga bisa memberikan saran-saran buat teman-teman para pelaku fashion untuk bisa survive? Yang saya selalu bilang ke follower saya juga, saya bilang tetap berkarya. Walaupun nggak bisa maksimal, jangan sampai customer jadi lupa sama kita selama corona ini. Jadi saya konten terus Pak, saya konten terus. Walaupun gak ada yang beli nggak apa-apa, tapi saya terus iklankan itu Sutra Singkong, produk saya apa. Terus udahlah, karena sekarang lagi corona begini, realistis. Kalau memang mau shifting bisnis is okay, tapi hanya untuk selingan selama corona, tidak untuk selamanya. Tetap harus diingat bahwa bisnis utamanya mau apa. Shifting sekarang orang-orang kan shifting masak. Itu dia. Aku melakukannya juga kok. Saya juga shifting, tapi saya nggak bikin sendiri. Saya ngejualin punya teman atau jadi mengendorse. Iya, saya terima endorsean dan saya nggak tahu Pak, ternyata saya bakat juga nge-review makanan. Oh gitu ya? Iya, dulunya setelah jadi reseller, setelah itu kemudian mengendorse sekarang ya. Oke, bagus. Iya, bagus. jadi saya juga bikin. Kalau memang lagi musim masker lah masih jalan. Masker tuh itu biasanya teman-teman dari para fashion itu larinya ke sana dan itu mudah kan karena mereka punya bahan, punya alat yang bisa digunakan. Dan itu adalah orang akan beli terus sampai akhir tahun karena kayak makin ke depan tren fashion itu masker dan kaos tangan itu akan jadi tren karena orang sudah mulai aja ya. Iya, karena gitu orang mulai takut gitu. Iya. Orang mulai takut untuk keluar nggak pakai masker, rasanya aneh gitu kan. Gitu. Jadi dan sekarang ya udah jalanin aja masker, terus di branding, dipikirin gimana konsepnya, mau pakai lurik boleh, pakai apa boleh, didesain, dipayat. Punya aku dipayat lagi. Dipayat ya. Oke, ini teman-teman bisa lihat nih gambarnya ini. Jadi seperti dari ini yang adalah maskernya dari Mbak Alin. Silakan kalau mau beli boleh. Nanti mereka mau pesan di mana? Langsung aja ke Instagram aku. Di Instagramnya ada Instagramnya apa? Adelina_Kusuma. Silakan nanti bisa ditulis di sini ya. Saya tulis di sini sehingga nanti teman-teman yang mau order boleh silahkan pesan masker unik dari Mbak Alin. Bikin kaos tangan sekarang Pak. Oh, kaos tangan. Oke. Oh ya, ini dia kaos tangannya seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat ini kaos tangan. Dan ini dari kulit ya? Ini kelihatannya dari leather karena leather kan lebih mudah dibersihin, cairan pembersihnya ada. Soalnya kan kita akan pakai terus kan, megang-megang apa nggak takut. Jadi boleh pegangan sekarang karena udah pakai kaos tangan. Karena bisa salaman gitu ya. Karena aman. Anda aman, saya tidak karena saya nggak pakai kaos tangan gitu. Oke. Menarik sekali Mbak Alin dengan ceritanya Mbak Alin. Semoga ini nanti bisa menjadi inspirasi buat teman-teman dan juga bisa ini loh. Don't give up. Itu tadi salah satu yang dari awal sampai sekarang Mbak Alin selalu don't give up. Apapun itu jangan pedulikan, the show must go on gitu ya. The show must go on. Fokus goalnya, tapi harus punya goalnya itu. Anda harus punya goalnya sehingga kemudian nanti bisa selalu mengikuti arah terus di situ. Bahwa nanti berubah
is okay, tapi tidak melenceng karena tetap Anda sudah punya rules-nya, Anda sudah punya arahnya, itu sudah ada, tinggal cepat atau lambat itu nanti tergantung kondisi. Saat ini kondisi sedang pandemi Tapi justru COVID-19. pandemi ini kalau orang-orang yang Itu dia. kreatif itu malah punya banyak waktu untuk ngayal loh. Itu dia, benar. Itu kalau That's mereka real. desainer gitu kan. Iya. Karena kemarin bukan gitu. Kemarin joke-nya itu pernah ada gini. Ngapain gue jualan baju? Orang juga pasti nggak akan beli karena orang cuma di rumah aja kan. Jadi mereka jualan daster, gue itu jualan dia. daster loh, Nah Kak. itu dia. Mereka jualan bisa, daster. mereka bisa jualan daster. Mereka Saya bisa di rumah sakit pakaian 10 hari rumah. Pak jualan daster. Oh gitu. Omset saya 500.000. Tuh. Padahal untungnya cuma 5.000 satu daster. Tuh, tetap aja bisnis aja, walaupun dia di rumah sakit tetap aja bisnis. The show never Iya. end gitu loh, ya di mana aja tetap bisa. Iya. Itu kalau Iya. yang disebut dengan passion itu. Jadi anytime, anywhere, any condition itu yang bisa dilakukan. Oke, Mbak Alin, terakhir deh, apa pesan-pesan untuk para teman-teman pelaku bisnis, terutama di fashion, untuk paling tidak bisa menjaga passion atau menjaga profesionalisme mereka di dalam bisnis mereka, karena kadang-kadang mereka itu kan istilahnya kan begitu ada kendala, aduh, kemudian mereka mundur. Nah itu mungkin Anda sebagai sudah istilahnya sejak tahun 2012 kemudian bahkan sudah lebih dari 5 tahun, kira-kira seperti apa sih yang bisa menjadi guidance atau paling tidak juga menjadi pegangan dan juga menjadi inspirasi mereka? Kalau teman-teman sukanya di jualan, kalau lagi drop biasanya dropnya karena nggak ada penjualan. Coba cari produk fashion yang memang ada karakternya, gitu. Jadi kamu nggak bosan karena banyak banget dari produk itu yang bisa kamu ulik ceritanya dan kamu sampaikan ke customer dengan cara yang beda-beda. Jadi customer nggak bosan gitu terus. Tapi untuk teman-teman yang dari produk, kalau sekarang saat ini stuck, saatnya teman-teman mulai buka Pinterest lagi, cek, lihat, bikin sesuatu yang unik. Caranya gimana? Ya udah lihat aja, lihat YouTube, lihat Pinterest, lihat keliling, banyak-banyak Referensi dan wawasan gitu iya. ya. Jadi nggak ngerasa bosen. Emang aku awal-awal ya bosen dan cukup stres. Saya akuin saya stres. Sampai saya harus ke psikolog sih Pak kemarin. Sampai di tahap itu karena saking banyaknya pekerjaan saya yang harus drop. Tapi ya udah, kalau kata psikolog saya adalah kamu kurang menghargai diri kamu sendiri. Justru itu. Jadi Itu dia. psikolog saya bilang, say thanks to yourself. Kamu dalam setahun ini sudah sampai di sini. Itu yang saya lupa. Saya lupa terima kasih sama diri saya sendiri bahwa sudah kerja keras. Yeah. Jadi jangan sedih karena kok sekarang jualanku nggak ada yang beli. It's okay, semua orang ngalamin, semua orang juga lagi stres. Apalagi yang gede-gede. Justru malah UKM ini saatnya bergerak lebih cepat karena mumpung dunia nggak bisa masuk ke Indonesia. Gitu ya. Iya. Oke. Karena barang-barang luar nggak bisa masuk ke Indonesia Iya, kan, iya, gitu iya. tuh. Sama ya. Nah, Gitu. sekarang saatnya produk lokal menunjukkan aksi. Walaupun hanya dari sekeliling, memanfaatkan teman, anything, open link, manfaatkan Network, sosial media iya. pribadi memang hanya untuk ya kita ada bisnis di situ, jadi nggak cuma sharing keluhan gitu. Ya, oke, teman-teman, ini sangat menarik sekali, inspired bener, dan kita nanti akan ketemu lagi di Business Talk yang berikutnya. Oke, sampai jumpa.